Oke, selamat jumpa kembali teman-teman Sobat Pro Audio Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali dengan saya Mike, produk spesialis dari CLS dan Top Pro Indonesia. Banyak teman-teman minta dibuatkan cara mengoperasikan mixer Top Pro ya, seri DM terutama. Saya ingin menginfokan untuk DM 16.6, DM24.12, DM48.20 itu cara pengoperasiannya sangat mirip teman-teman. Fiturnya, teknologinya yang membedakan di DM16.6 itu ada USB pairing yang bisa berfungsi untuk audio input sama untuk menjalankan aplikasi DM editornya dengan pairing Bluetooth. Hari ini gunakan DM4820. DM4820 itu memiliki 32 lokal input dan 18 lokal output ya. Kalau untuk DM24.12 itu dia punya 24 lokal input dan 10 lokal output untuk di Surface. Untuk DM16.6 punya 16 lokal input dan 8 lokal output. Ketika difungsikan dengan Dio 24 atau Digital I/O, DM16.6 ini bisa menjadi 24 input dan 8 bus output, 6 matrix out dan 2 LR. Untuk di DM24.12 dia bisa menjadi 24 channel input, lalu 8 channel bus out dan 6 matrix out plus 2 LR. Nah, untuk di 4820 ketika dia digunakan dengan Digital I/O nya Dio 24 dengan 2 unit Dio 24, dia bisa menjadi 32 input via digital, 16 inputnya lewat lokal surface, jadi total 48 input bekerja bersamaan bukan simultan. Dan untuk outputnya sendiri menjadi 16 bus out, 8 matrix out, 2 main LR, 2 control room. Nah, sekarang ini kan saya hanya pakai satu Dio 24 ya, dengan 24 input digital dan 12 output digital. Fitur pertama, kemarin ada yang tanya, bisa nggak Pak di mixer DM tanpa manajemen atau DLMS memisah-misahkan suara antara low, mid, dan high? Untuk speaker ya, saya bilang bisa. Ini saya sudah buat sistem PA-nya nih dengan Swift 25 kiri kanan dan subnya Trace Audio 15 nih kiri kanan. Lalu ada column, ada speaker ceiling nih, wall mount. Ini semua udah terkoneksi lah. Ini koneksi untuk sub ini nih, sub Trace Audio. Ini untuk array Top Pro Swift 25 tipenya. Ini untuk column show dengan subnya itu Top Pro yang Soho 12P. Nah, ini untuk WRS 8 dari Top Pro. Ini speaker wall mount. Ini untuk WRS 5 nya dari Top Pro juga speaker wall mount. Lalu untuk power si Swift 25 dan sub Trace Audio ini saya pakai power 4 channel dari Trace Audio ya, tanpa DLMS apapun. Dari power ini saya langsung lari ke mixer DM4820 dengan impedensi yang saya buat saat ini. Swift 5 bekerja per channelnya itu di 8 ohm dan sub itu saya main di impedensi 4 ohm. Nah, koneksi untuk misahin suara menjadikan dia karakter sub dan suara karakter mid high itu seperti apa? Kita ke sini. Si Swift 25 ini saya ambil dari output 34 ya di Dio. Terus untuk subwoofer Trace Audionya di output 5 nih di Dio. Saya patching dulu nih teman-teman. Patchingnya di sini ya. Ambil Dante output karena source-nya itu kan dari Dante. Kalau source-nya dari local surface, ambilnya analog output ya. Nah, di Dante output ini saya masukkan nih, Dante out 3 ini adalah matrix 3 untuk Swift, Dante out 4 matrix 4 untuk Swift juga, Dante out 5 nya matrix 5 itu untuk subwoofer. Setelah udah dikoneksikan, di patching untuk jalur output, sekarang kita klik ini, select Swift-nya ya, sistem Swift-nya dulu, select ke channel, lalu EQ-nya kita on teman-teman. Ini EQ-nya kita on. Nah, EQ ini, parametric EQ ini dia punya filter. Yang saya bilang lagi, teknologi dari semua mixer Top Pro yang digital ya, dari tipe T2208 sampai ke tipe yang terbaru nih DM16.6, itu dia selalu punya yang namanya filter, Butterworth, Link Wizard, dan bezel. Tapi untuk di DM4820 dengan versi terbaru, versi 4, itu dia hanya ada
filter Butterworth dan bezel teman-teman, tidak ada link wizardnya. Di setiap filter ini dia juga punya slope, punya potongan. Jadi sweep ini saya sudah bikin nih ya, saya sudah bikin. High passnya ini saya dari 96 teman-teman. High pass filter itu sama dengan low cut. Lalu frekuensi low pass filternya atau respon high cutnya itu, karena dia kan ini saya gunakan untuk line rate, saya frekuensinya 20 kHz dengan tipe filternya itu bezel 12 teman-teman. Ini selera teman-teman. Saya bikin sweep itu seperti ini teman-teman. Untuk untuk crossovernya ya. Ini yang membedakan di mixer Topro dengan DLMS. Di Topro ini kalau dia ada limiter, kalian benar-benar sama sekali tidak butuh DLMS. Dia punya filter di parametric EQ in dan EQ out-nya ya. Jadi saya manfaatkan filter itu supaya saya tidak pakai manajemen lagi, bisa jalan dengan aman barang itu. Nah, saya akali apa nih supaya barang itu lebih aman? Saya main di threshold kompresor. Jadi setelah kita setting EQ-nya, cut off antara frekuensi low dan high-nya, kompresor. Nah, ini saya main nih di threshold kompresor ini. Thresholdnya saya bikin minus supaya ambang batas ketika sinyal yang dikeluarkan ke speaker atau ke power itu over, itu ada batasannya. Ini responnya sama nih. Lalu karena ini matrix ambilnya, jangan lupa nih teman-teman panning positionnya nih. Untuk panning positionnya di sini, matrix 3 speaker kiri, pan ke kiri habis, matrix 4 untuk speaker kanan, pan ke kanan habis. Untuk subnya ini saya di tengah-tengah posisinya. Parametric EQ-nya saya pakai karena dia fungsinya untuk sub. Jadi high pass filternya itu dia 20 Hz posisi bypass teman-teman. Terus frekuensinya untuk frekuensi atasnya potongannya itu di 96 Hz dengan tipe filternya Butterworth 12. Kemudian kompresor tetap saya on sebagai pengganti limiter. Saya hanya ambil thresholdnya sekali lagi. Untuk rasionya itu tidak ada perbandingan, jadi 1:1 teman-teman. Langsung di cut off ketika dia sinyal lebih dari threshold itu langsung dipotong teman-teman. Terus delaynya ini saya gunakan nih untuk si karakter sub. Kalau teman-teman tidak pakai manajemen, mau menghasilkan respon frekuensi speaker untuk low, mid, dan high, itu tinggal teman-teman atur sekali lagi dari output, dan kalau bisa ambil dari matrix source-nya ya. Lalu yang kedua di input. Di input itu karena saya pakai digital I/O, pertama kita ke patching, klik input patch. Channel yang lewat digital I/O nih channel berapa aja? Saat ini di mixer ini saya gunakan digital I/O itu yang lewat digital I/O Dio 24 itu dari channel 1 sampai dengan channel 24. Cara patchingnya gampang, tinggal klik nih channel 1 contoh. Ini kan saya sudah buat di Dante di digital I/O. Klik. Kalau dia dari analog, teman-teman tinggal pindahkan ke Dante. Ini Dante ini untuk lewat digital I/O ya, Dio 24. Teman-teman patching channel 2 juga sama, cara patchingnya tinggal pindahkan aja. Kalau mau lewat digital I/O tinggal lewat digital I/O, kalau mau lewat lokal input tinggal ke analog 2 seperti itu. Channel 3 pun juga sama seperti itu. Ini di surface analog lokal input surface analog 3, ini pindah lewat digital I/O terus sampai dengan 24. Lalu 25 sampai dengan 32-nya ini karena kita Dante-nya hanya pakai satu hari ini saya ubah, saya bikin ke analog aja teman-teman. Analog 1, 2, 3 dan seterusnya ya teman-teman. Itu poin pertama. Lalu kembali bagaimana cara mixingnya, teman-teman select mau mixing channel apa. Channel 1 misalkan, select channelnya. Di setiap channel input dia punya parametric EQ pertama, itu udah pasti. Punya juga filter teman-teman yang sudah pasti juga. Lalu dia juga punya yang namanya kompresor dan gate. Kompresor dan gate ya teman-teman. Gate ini fungsi untuk apa? Gate ini
berfungsinya untuk membuka dan menutup suara yang masuk, jadi bocoran suara ya. Kompresor itu adalah mengkompresi agar sinyal itu nggak peak, tidak pecah ya teman-teman. Tuh, lalu ini selera teman-teman. Lalu ada yang namanya FBC, feedback canceller. Feedback canceller di tiap channel ini teman-teman bisa on atau off terserah, dan ini dia bacanya digital, langsung ketahuan ketika ada feedback di mana dia akan kasih kode di sini nih sinyal feedbacknya. Kalau kalian mau mixing itu, yang utama itu cari headroom atau gain stagingnya dulu. Caranya gimana? Contoh nih, saya contohkan dengan mikrofon dulu ya. Mikrofonnya dari Soundgrass, klik nih PFL. Kita cek sinyal ini, check one, hey. Oke, kita posisi EQ-nya di off dulu, kompresornya juga kita off ya. Check one. Ini gain staging belum dapat. Kalau bisa gainnya itu sampai di 0 dulu. Nih kita main di 0 dulu ya. Kita buka nih tanpa EQ, tanpa kompresor ya. Check one, tes 1 2, hey. Oke. Ketika ada feedback nih, teman-teman tinggal klik lokat. Misalkan teman-teman feedbacknya di mana nih? Di lokat aja atau high pass filter seperti ini. Check one, tes, oke. Hilang semuanya kan, feedbacknya mulai hilang. Check one, tes. Nah, untuk menjaga kestabilan suaranya nih, respon dari si mikrofon ini, klik kompresor on, check ya, check tes 1 2 ya. Nah, itu teman-teman fungsinya. Jadi saya contohkan, teman-teman untuk sample rate si DM4820 ini bisa 48 kilo, bisa 96 kilo. Saat ini saya pakai di sample rate 48. Dia bisa di 96. Ketika dia difungsikan ke sample rate 96 kilo, otomatis beban kerja dia lebih banyak. Jadi ketika kita fungsikan si DM4820 dengan sample rate 96 untuk mixing live terutama ya, bukan mixing recording, itu ada beberapa fitur-fitur dia yang akan hilang. Di 48, setiap channel input dan output itu punya delay, punya preamp, punya equalizer, segala macam, termasuk feedback canceller. Tapi feedback canceller itu untuk di DM4820 itu hanya dari channel 1 sampai dengan 8, lalu di channel 17 sampai dengan 24. Selebihnya itu tidak ada. Terus untuk sample rate 48 dia punya 4 efek nih teman-teman. Apa yang membedakan dengan sample rate 96? Ketika kita rubah ke sample rate 96, frame scale lebih rapat, cocok untuk recording. Kita enter, oke. Kita rubah ke sample rate 96 teman-teman. Ini saya pakai versi 4 ya. Firmware-nya di versi 4.0.11. Ini firmware terbaru dari DM4820. Nah, di efek ini hanya dua channel efek lagi hilang. Kenapa? Itu untuk memperingan kerja si prosesor, agar si prosesor ini nih, mixer ini tidak terlalu berat kerjanya, untuk memperingan sistem kerjanya. Lalu channel input ini ada yang berubah kah? Kita cek. Channel 33 sampai dengan channel 48 kompresor dan gate-nya hilang. Karena apa? Ini kan bisa diprocessing di saat teman-teman mau take recording. Ini untuk memperingan kerja si prosesor dari DM48-nya. Jadi kalau teman-teman ingin mixing untuk recording ya, gunakan sample rate 96. Tapi kalau untuk mixing live, gunakanlah sample rate-nya di 48. Seperti itu untuk informasi yang bisa saya berikan terkait dengan DM series dari Topro. Bagi teman-teman yang berminat mendapatkan produk Topro, bisa hubungi dealer-dealer Topro di kota kalian atau ke PT CLS Indonesia. Oke, salam audio teman-teman.